Shalom, pendengar setia, renungan ceria dimanapun kita berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami diajak bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar dan bimbing kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih setia, lebih taat akan kebenaran firman Tuhan. Ajar dan bimbing kami Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini terambil dari Ayub 19 ayat 25 dan ayat 26. Yang demikian firman Tuhan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah jadikan hidup lebih hidup. Semangat kita adalah motivasi kita untuk menjadikan hidup kita lebih hidup. Terkadang dengan semangat, maka manusia dapat menjalani dan mengisi kehidupannya dengan baik. Segala sesuatu yang dilakukan dengan semangat, maka mendapatkan hasil yang memuaskan. Kenapa manusia dikatakan hidup sebenarnya tidak hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja karena manusia itu masih saja terikat dengan hal-hal yang duniawi. Ketika iman kita tidak cukup kuat dalam menghadapi persoalan hidup, maka kita menyerah. Maka semangat kita patah, lusuh, lemas. Bahkan sampai saja ada pribadi-pribadi yang tidak kuat imannya, malah semakin menjauh daripada Tuhan. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti merindukan untuk memiliki kehidupan yang berarti dan bermakna. Jika kita bisa memilih, maka tentu kita ingin sekali hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh kebahagiaan. Kita tidak ingin hidup di tengah-tengah kegagalan, hidup dalam persoalan, hidup dalam penderitaan. Pasti semuanya menginginkan hidup yang bahagia, bersukacita, damai sejahtera, jauh dari persoalan-persoalan. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam realita kehidupan kan tidak begitu. Badai persoalan kehidupan manusia pasti ada. Ketika manusia hanya fokus di dalam persoalan hidupnya, maka ia akan semakin terperosok jauh daripada Tuhan dan lupa bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan kita pada saat ini mengisahkan kesalehan dan kesetiaan Ayub yang sangat luar biasa. Di tengah pencobaan dan penderitaannya yang sedang ia alami, ia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ia tetap melihat kepada Tuhan. Ia tetap semangat. Dan ia tetap melihat Allah dalam kehidupannya. Ketika kita membaca
asal Ayub ini, Bapak Ibu Saudara, pada awal kisah cerita Ayub diceritakan bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat setia, orang yang sangat saleh, orang yang sangat jujur. Ia adalah orang yang sangat takut akan Tuhan, dan dalam kehidupannya menjauhi segala bentuk tindak kejahatan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Secara duniawi ia juga dikatakan sebagai orang yang terkaya di daerahnya. Meskipun dengan penuh kelimpahan, semangat untuk menjalani hidup memuliakan nama Tuhan selalu terpancar dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun semuanya ini berubah ketika badai pencobaan penuh datang menghampiri kehidupan Ayub. Ayub terkena penyakit, tertimpa bara api yang mengakibatkan luka pada tubuhnya. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya dan segala sesuatu yang dimilikinya lenyap. Bahkan orang terdekatnya, sahabatnya, mulai meninggalkan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ayub sempat mengeluhkan penderitaan yang membuat hidupnya dijauhi banyak orang. Namun ia tetap yakin bahwa Allah akan membelanya dan menunjuk bahwa ia tidak bersalah. Sekalipun nantinya tubuh jasmaninya akan mati dan rusak di dalam tanah, namun Ayub yakin bahwa ia akan melihat Allah, Sang Penolongnya. Ayub yakin dan percaya bahwa penebusnya hidup. Penebusnya hidup artinya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mati di dalam penderitaan. Begitu luar biasa sekali pengharapan Ayub kepada Allah. Bahkan di sini dikatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara iman Ayub. Walaupun banyak sekali badai persoalan pergumulan yang dialami Ayub, Ayub tetap yakin dan percaya kepada Allah. Ayub tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Ayub tetap bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat dan merenungkan bersama tentang pergumulan hidup yang dialami Ayub. Melalui kehidupan Ayub, terkadang kita juga merasakan hal yang sama atau berada di posisi yang sama seperti Ayub. Kita diperhadapkan dengan badai persoalan dan hidup yang sangat sulit dan membawa kita terperosok semakin jauh dalam jurang masalah. Merasa bahwa kita sudah berada di titik yang sangat rendah, berada di titik terlemah. Semangat untuk menyelesaikan masalah mulai pudar dan rapuh. Mungkin ketika iman kita mulai goyah dan tidak cukup kuat, maka yang akan kita katakan adalah, Tuhan, ambillah nyawaku. Namun, solusi itu bukanlah cara yang Tuhan inginkan. Jangan sampai melalui tantangan dan persoalan hidup yang sedang kita alami, itu justru membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, atau hubungan kita dengan Allah mulai terputus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu hidup. Artinya Allah melihat setiap pergumulan hidup umatnya, dan Allah tidak akan membiarkan umatnya mati di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini akan terasa lebih hidup jika ada semangat yang menyala dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan sampai semangat yang ada dalam kehidupan kita ini pudar, dikarenakan ada persoalan dalam kehidupan kita. Persoalan yang menimpa kehidupan kita.
yang mencoba menghancurkan kehidupan kita bersama Tuhan. Dengan terus memandang Kristus sebagai juru selamat dan yakin bahwa naungan sayapnya akan melindungi kita menghadapi apapun juga yang menimpa kita, maka ada semangat yang terus menyala dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menutup perenungan kita dengan sebuah kalimat yang demikian. Selagi kita masih punya Allah, kita masih punya pengharapan. Kita boleh kehilangan segala-galanya yang kita miliki di dunia ini, bahkan habis tak tersisa. Kita boleh kehilangan airnya, tetapi kita masih memiliki sumbernya. Allah selamanya adalah sumber pengharapan bagi orang percaya dan menguatkan kehidupan umatnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar bimbing kami Tuhan, untuk menyerahkan apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup kami, ini semua hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Yakin dan percaya Tuhan, rancangan-Mu indah pada waktunya. Biarlah semangat kami memuji nama Tuhan selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.